Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanmu Pada zaman pemerintahan Raja Herodes sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Bethlehem, di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tiga raja mewakili bangsa-bangsa. Hari raya penampakan Tuhan, hari anak misioner sedunia. Tuhan Yesus hadir untuk dunia, untuk bangsa-bangsa. Lalu apa yang bisa kita renungkan kalau Tuhan Yesus hadir untuk bangsa-bangsa? Dalam bacaan pertama disampaikan demikian, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Jadi kalau benar-benar kita merayakan Natal, kalau kita menerima Natal, kalau kita menerima Tuhan, yang kita terima itu harus kita berikan kepada sesama, kepada keluarga, kepada bangsa-bangsa. Tuhan tidak ingin Yesus lahir untuk kita, namun hanya untuk kita. Tidak. Tuhan ingin apa yang kita terima
yaitu Yesus yang lahir untuk kita itu, kita berikan untuk keluarga kita, untuk sesama kita, sehingga kita menjadi pewarta Yesus untuk bangsa-bangsa, mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, orang-orang yang kita cintai, dan yang diutus, yang menerima Tuhan, dari anak sampai lansia, semuanya diutus tanpa kecuali. Untuk siapa diutus? Untuk siapapun, kapanpun. Menjadi orang Katolik, di rumah kita Katolik, di pasar kita Katolik, di sekolah kita Katolik, di tempat makan kita Katolik. Nah, semoga kita sungguh kelihatan kalau Katolik. Atau mungkin malah kita ragu-ragu, malu dilihat kalau kita Katolik. Nah, semoga dimanapun berada, kapanpun berada, kita sungguh memperlihatkan diri, aku Katolik, membawa Tuhan dan siap memberikan Tuhan. Yang kedua, dari bacaan kedua, endi mau kae? Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Tuhan. Kita ahli waris, mendapat warisan. Dan kalau orang Jawa mengatakan warisan itu ora oleh didol. Kalau bisa ditambahi, ojo malah didol. Kalau bisa mendapatkan warisan sepetak, lalu bekerja, berjuang, berupaya, tambah setengah petak, tambah 1 petak. Bukan malah hilang yang kita warisi itu. Nah, perutusan itu juga demikian. Kita telah menerima Tuhan, kita diutus menjadi utusan, menjadi pelayan, dan semoga kita menjadi pribadi yang tulus dan penuh sukacita. Dan ketika pelayanan perutusan itu dijalani dengan tulus dan penuh sukacita, dahsyat, bisa nyetrum. Kemarin kita mengalami anak-anak kita Pia memberi pelayanan sambutan kepada Bapak Uskup dengan menyanyikan selamat datang Bapak Uskup. Mereka tulus, penuh sukacita. Apa yang terjadi? Bapak Uskup kesetrum. Dahsyat sekali. Mengapa saya mengatakan kesetrum? Bapak Uskup tidak hanya menikmati, lalu kemudian mengeluarkan HP-nya. Lalu kemudian ayo kita ngevlog. Bapak Uskup ngevlog dengan anak-anak Pia Lamongan Indah. Ini tidak terjadi di setiap paroki. Maka semoga kita menjadi pelayan dan siap diutus dan membawa itu semua di dalam ketulusan hati, di dalam sukacita. Pelayanan perutusan yang dihayati dengan tulus, dengan sukacita, itu efeknya tidak terkira. Anak-anak bisa nyetrum Bapak Uskup. Mungkin kalau yang nyanyi itu Romone, mungkin Bapak Uskup ora kesetrum. Namun anak-anak yang tulus, yang penuh sukacita, Bapak Uskup kesetrum. Nah, semoga kita juga membawa perutusan, entah sebagai bapak, sebagai anak sekolah, sebagai lektor pemazmur, prodiakon, ketua lingkungan, pengurus wilayah, pengurus lingkungan, pengurus ibu-ibu kur, sungguh tulus dan penuh sukacita. Seperti apa yang menjadi semangat hidup kita, guyub rukun santoso, berjalan bersama penuh sukacita. Karena sukacita itu
ternyata bisa nyetrum, menular untuk sekitar kita. Bapak yang bersuka cita, maka keluarganya akan penuh sukacita. Ibu, anak pun demikian. Amin. Amin. Yang ketiga, 3 raja dalam Injil suci di sana dikatakan datang untuk menyembah dan mempersembahkan diri, diwakili dengan emas, kemenyan, dan mur. Datang menyembah dan mempersembahkan diri. Agar apa? Agar kita dipakai. Gusti kerso ngagem kita. Dan kalau Tuhan berkenan memakai kita, orang Jawa mengatakan godong iso dadi duit. Mau mengandaikan bahwa karya Tuhan, kalau Tuhan berkarya itu, pribadi yang bukan apa-apa bisa menjadi sangat bermakna dan berharga. Nelayan, menjadi murid Tuhan, utusan Tuhan, para gembala. Siapapun tanpa kecuali kalau datang menyembah Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memakai. Dan kalau Tuhan yang memakai, akan terjadi karya Tuhan, bukan hanya karya kita. Dan semoga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh mewujudkan itu semua. Karena setelah ini, hari penampakan Tuhan Epifani, kita akan menjalani masa biasa bersama anak, bersama istri, suami, tetangga. Semoga di masa biasa ini kita sungguh membawa Tuhan yang kita terima, kita berikan untuk keluarga, sesama, gereja, dan masyarakat. Sehingga kekatolikan kita tidak hanya saat Natal, tidak hanya masa Natal, dalam masa harian kita juga membawa Tuhan kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.